Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke bab tentang rekrutmen dan seleksi. Di sini saya selaku dosen akan menjabarkan tentang rekrutmen dan seleksi dalam rangka pengembangan SDM. Latar belakang yaitu perusahaan menyadari bahwa sumber daya manusia merupakan modal dasar dalam proses pembangunan perusahaan. Oleh karena itu, kualitas SDM senantiasa harus dikembangkan dan diarahkan agar tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan tercapai. Dan yang kedua, latar belakangnya, salah satu aktivitas dalam pengelolaan sumber daya manusia adalah rekrutmen dan seleksi. Hal ini ditujukan agar perusahaan dapat mengelola sumber daya manusia yang baik secara efektif dan efisien. Definisi rekrutmen yang pertama itu, rekrutmen merupakan proses menentukan dan menarik pelamar yang mampu untuk bekerja dalam suatu perusahaan. Yang kedua, rekrutmen adalah tindak lanjut dari fungsi manajemen yang pertama, yaitu pengadaan tenaga kerja. Dan yang ketiga, rekrutmen adalah serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan untuk menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan kekaryawan. Aktivitas rekrutmen dimulai pada saat calon mulai dicari dan berakhir pada saat lamaran mereka diserahkan. Secara keseluruhan, proses rekrutmen merupakan suatu usaha untuk mencari tenaga kerja dan memikat calon tenaga kerja. Mengapa pentingnya perekrutan? Di sini proses rekrutmen sangat penting karena kualitas sumber daya manusia dalam perusahaan tergantung pada kualitas proses rekrutmennya. Keputusan-keputusan yang diambil mengenai perekrutan sangat menentukan faktor-faktor perencanaan rekrutmen. Yang pertama itu tentang mutu karyawan yang direkrut. Karena di sini karyawan juga harus memiliki mutu, kompetensi, skill. Nah, yang kedua itu jumlah karyawan yang diperlukan. Yang ketiga itu biayanya. Dan yang keempat, perencanaan keputusan strategis tentang perekrutan. Berikutnya itu flexibility dan pertimbangan-pertimbangan hukum. Tingkatan perekrutan strategis ya. Pertama itu perencanaan sumber daya manusia, banyaknya karyawan, kapan akan bekerja, spesifikasi pekerjaan. Tanggung jawab organisasi di sini yang bertanggung jawab itu staf sumber daya manusia dan manajer operasional. Keberadaan dan citra perekrutan. Pelatihan para perekrut. Metode perekrutan juga yang pertama itu metode internal, metode eksternal dan berbasis internet. Sumber rekrutmen, sumber internal perusahaan, yaitu bisa dari lingkungan perusahaan sendiri ya. Pegawai-pegawai mungkin yang belum tetap atau yang masih kontrak. Nah, di sini masuk ke sumber internal perusahaan. Yang kedua itu sumber eksternal, bisa jadi walk-ins, write-ins, atau rekomendasi dari karyawan, dari pengiklanan, agen-agen tenaga kerja, lembaga-lembaga pendidikan, departemen tenaga kerja, atau organisasi profesi. Instrumen proses seleksi yang pertama itu yang dilihat surat-surat rekomendasi, yang kedua borang lamaran,
Yang ketiga itu adanya tes kemampuan, tes kepribadian, tes psikotes, wawancara, assessment, center, atau drug test. Nah, ini sangat penting ya, karena ini harus melalui banyak seleksi untuk mendapatkan pelamar yang benar-benar dibutuhkan dan berkompeten untuk perusahaan tersebut. Di sini definisi seleksi itu kegiatan manajemen sumber daya manusia dilakukan setelah proses rekrutmen selesai dilaksanakan. Yang kedua, seleksi itu proses pemilihan orang-orang untuk mengisi lowongan pekerjaan di sebuah organisasi. Yang ketiga, proses pemilihan dari sekelompok pelamar orang atau orang-orang yang paling memenuhi kriteria seleksi untuk posisi yang tersedia berdasarkan kondisi yang ada pada saat ini yang dilakukan oleh perusahaan. Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian seleksi yaitu proses memilih seseorang yang cocok untuk menempati suatu jabatan atau posisi tertentu. Nah, di sini kita bisa melihat proses seleksi. Yang pertama itu minat pekerjaan pelamar, lalu adanya penyaringan prakerja, formulir lamaran, baru baru adanya tes. Tes itu banyak ya, yang tadi saya sebutkan ada beberapa. Lalu ada wawancara. Wawancara di sini juga ada wawancara tambahan, penyelidikan latar belakang, tawaran pekerjaan bersyarat, tes medik atau narkoba. Lalu selanjutnya adanya penempatan kerja, itu kalau sudah diterima di perusahaan tersebut. Lalu laporan hasil seleksi. Nah, di sini laporan hasil seleksi ini baru bisa keluar apabila seluruh proses seleksi telah selesai. Petugas yang melakukan seluruh proses akuisisi harus membuat laporan untuk diajukan kepada pimpinan unit yang membutuhkan orang dan kepada atasannya. Pada perusahaan yang telah menerapkan sistem informasi yang terintegrasi, laporan seperti itu dapat dibuat tanpa kertas dengan melalui fasilitas email internal. Laporan hasil seleksi juga harus dilengkapi dengan penjelasan tentang hasil pemeriksaan kesehatan dan pengecekan referensi serta usulan tentang syarat-syarat dan kondisi kerja yang akan dimasukkan dalam suatu penawaran kerja atau perjanjian kerja dengan calon yang bersangkutan. Nah, demikianlah paparan yang Ibu buat. Nanti kita ada ini ya, kasus yang harus diselesaikan atau yang biasa disebut dengan case method. Sekian dan terima kasih.